Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DRK 3B akan melaporkan hasil kerja kelompok kami, analisis debit banjir menggunakan software SWMM 5.2 pada studi kasus Jalan S. Tobing, Kota Tasikmalaya. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nabila Kartika dengan NPM 217011011-021. Kemudian Raditya Sahrial Anhari dengan NPM 217011011-024. Dan saya sendiri Yoga Pratama NPM 217011011-031. Kemudian ada Pania Damayanti dengan NPM 217011011-033. Kemudian Arif Muhammad Nurdin dengan NPM 217011011-040. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Kartika. Kepada Nabila Kartika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan latar belakang. Latar belakang dari kelompok kami ini yaitu drainase diartikan sebagai rangkaian konstruksi air yang digunakan untuk mengurangi atau membuang muatan lebih air dari suatu tempat. Sistematis pada perencanaan drainase yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas dari drainase seperti banyaknya sedimen dan sampah yang mengendap pada jaringan drainase. Kebutuhan akan lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan perekonomian, terus meningkat. Sehingga lahan yang berfungsi sebagai referensi dan resapan air menurun. Akibat aliran permukiman bertambah besar dan material yang terelevasi terbawa ke dalam saluran air, mengakibatkan penangkalan dan terjadi penyempitan pada saluran tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari banjir. Dengan demikian, suatu saluran pembuangan dibuat sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya. Drainase pada Jalan SL Tobing ini pada saat hujan sudah tidak bisa menampung volume air hujan karena dimensi dari drainase terlalu kecil dibandingkan dengan volume air hujan. Bisa di-next. Untuk flowchart atas ini yaitu bisa dimulai. Salam sia. Iya, nah PPT nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DRK 3B akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, analisis debit banjir menggunakan software SWMM 5.2 pada studi kasus Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari Nabila Kartika dengan NPM 217011011-021, Raditya Sahrial Anhari dengan NPM 217011011-024, saya sendiri Yoga Pratama dengan NPM 217011011-031, kemudian Pania Damayanti dengan NPM 217011011-033, dan Arif Muhammad Nurdin dengan NPM 217011011-040. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Kartika. Kepada Nabila Kartika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang. Drainase diartikan sebagai rangkaian konstruksi air yang digunakan untuk mengurangi atau membuang muatan lebih air dari suatu tempat. Untuk sistematis pada perencanaan drainase yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas dari drainase, seperti banyaknya sedimen dan sampah yang mengendap pada jaringan drainase. Kebutuhan akan lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan perekonomian terus meningkat, sehingga lahan yang berfungsi sebagai retensi
dan resapan air menurun. Akibatnya, aliran pemukiman bertambah besar dan material yang tererasi terbawa ke dalam saluran air dan sungai. Drainase pada Jalan SL Tobing ini pada saat hujan sudah tidak bisa menampung volume air hujan karena dimensi dari drainase terlalu kecil dibandingkan dengan volume air hujan. Bisa di next. Data lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di Jalan Mayor SL Tobing, Tugu Jaya, Kecamatan Cideng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan daerah yang cukup padat kendaraan. Untuk kelompok kami menggunakan stasiun STA Cimopo, Kawalu, dan STA Lanud. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Kartika yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi akan disampaikan oleh Pania Damayanti. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya mengenai catchment area atau sering disebut juga dengan daerah tangkapan air. Dalam menentukan daerah tangkapan air dilihat dari peta topografi dan arah aliran, atau sering kita sebut dengan stream flow. Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis merupakan input data dari Digital Elevation Model atau DEM yang didapatkan dari National Digital Elevation Model atau DENAS. Dan analisis ini pada lokasi penelitian ini memiliki luas daerah tangkapan air sebesar 38,04 hektar, yang mana data ini menggambarkan pola jaringan drainase lahan pemukiman, jalan, dan saluran pembuangan. Selanjutnya terkait untuk jangka menggunakan metode polygon Thyssen, yang mana stasiun Cimulu, stasiun Kawalu, dan Lanud seperti yang terlihat pada gambar. Dari data tersebut dilakukan analisis frekuensi dengan beberapa metode, yaitu metode distribusi normal, log normal, Gumbel, dan juga log persen 3. Untuk analisis frekuensi dengan metode distribusi normal, didapatkan CS sebesar minus 1,5 dan juga CK sebesar 5,98. Kemudian untuk metode distribusi log normal didapatkan CS sebesar min 1,8 dan juga CV sebesar 0,037. Untuk metode selanjutnya yaitu dengan distribusi Gumbel didapatkan nilai CS sebesar min 1,45, CK sebesar 6, dan CV sebesar 0,15. Untuk metode distribusi log persen 3 didapatkan CS sebesar min 1,73 dan CV sebesar 0,038. Untuk analisis frekuensi ini harus disesuaikan dengan syarat yang ada, yang mana di sini kita menggunakan metode distribusi dengan Gumbel yang syarat. Nah, analisis dengan metode Gumbel juga yang nantinya digunakan untuk datanya nanti digunakan untuk analisis selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pania Damayanti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Muhammad Nurdin kepada Arif Muhammad Nurdin. Persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada presentasi kali ini. Adapun uji kecocokan kesebaran. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter kali 2 dengan perhitungan sebagai berikut dengan banyak data N sebanyak 10 dan banyak kelas K. Adapun dengan derajat kebebasan atau DK maka sebanyak 2. Next. Adapun untuk kecocokan kesebaran, yang pertama jumlah DF-nya 10, OF-nya 10 yang menghasilkan 3. Adapun yang kedua jumlahnya OF-nya 10, OF-nya 10 dan jumlahnya 6. Next. Ini tabel yang ketiga berjumlah 10, OF-nya 10 dan menghasilkan 5,0. Yang terakhir jumlah OF-nya dari di bawah ini bahwa nilai X kuadrat dengan derajat kebebasan DK sebanyak 2 dan derajat kepercayaan alfa sebanyak 5% ada 5,9991. Maka X kuadrat lebih besar dari X kuadrat dan distribusi normal dapat diterima. Berikut tabel rekapitulasi uji C kuadrat. Next. Adapun uji Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov-Kolmogorov digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang memiliki distribusi yang sama. Nilai-nilai parameter populasi yang dipakai untuk menghitung frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretik ditafsir berdasarkan nilai-nilai statistik sampel. Adapun distribusi normal, keterangannya diterima, untuk Gumbel diterima, dan log normal diterima. Next. Intetisan ini dihitung dengan menggunakan metode Monobe dan dengan variasi periode ulang. Analisis intensitas hujan dihitung selama 24 jam pada periode ulang 2,2, 5, 10, 25, dan 50 serta 100 tahun. Durasi hujan dihitung selama 4 jam dengan interval hujan 10 menit. Berikut grafik pada kurva. Next. Adapun tabel analisis kapasitas penopang saluran, analisis ini dilakukan dengan membandingkan saluran existing atau QS dan debit banjir rencana atau PR sehingga dapat diketahui kemampuan saluran tersebut untuk menampung debit banjir. Debit banjir rencana yang digunakan merupakan debit banjir periode ulang 5 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Arif Muhammaduddin yang sudah menyampaikan materinya. Dari selanjutnya akan disampaikan oleh Raditya Saryanandri. Kepada Saudara Raditya, dipersilakan. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya ada penjelasan perihal tentang simulasi dengan SWMM 5.2, di mana untuk foto tersebut merupakan simulasi dari DTA dan juga saluran yang telah kita dapat sebelumnya pada ArcGIS, di mana untuk parameter yang digunakan, yang pertama untuk DTA atau subcatchment ada outlet, di mana untuk DTA akan berhubungan dengan salah satu junction, dan juga ada area luas dari DTA, dan yang kedua ada width, lebar dari DTA yang berhubungan dengan junction, terus ada slope, yaitu alokasi atau kemiringan, yang diasumsikan dengan nilai 12%, dan juga persen envelope dan juga envelope yang didapatkan dari tabel, sesuai dengan dari DTA-nya, DTA pesawahan, pusat perbelanjaan, perumahan, ataupun lahan kosong. Dan selanjutnya ada junction, di mana untuk junction parameter yang diisi ada input R,
atau elevasi, dan juga max depth yaitu maksimal dari kedalaman. Yang kedua ada conduit, di mana untuk conduit parameter yang diisi ada length, panjang dari saluran, dan untuk shape, bentuk dari saluran seperti rectangular atau circular, dan juga parameter yang diisi pada bentuk yaitu ada maksimal tinggi dan juga lebar dari saluran. Dan yang terakhir ada roughness yaitu kasana atau koefisien mending yang didapat dari tabel sesuai dengan material yang digunakan pada saluran. Yang terakhir ada OPO, yang diisi itu ada input L atau elevasi. Bisa dilanjut. Dimana untuk perbandingan dari debit saluran dan juga debit rencana banjir dengan curah hujan 5 per 5 tahun milimeter kubik per detik, di mana nilai diambil jika QS kurang dari QR, maka pada tabel cek tidak memenuhi. Tapi apabila nilai QS lebih besar daripada QR, maka itu memenuhi. Bisa dilanjut. Ya, selanjutnya simulasi dengan SWM juga, di mana untuk nilai yang digunakan pada ini ada elevasi, di mana elevasi tinggi saluran, dan juga menggunakan dimension jarak, di mana untuk ini itu adalah pada node 25 sampai dengan node 10. Di mana untuk warna biru itu merupakan saluran dari debit saluran node 25 sampai dengan 10. Boleh dilanjut. Dan untuk ini merupakan elevasi dari air untuk profil pada node 24 sampai dengan 36. Nggak ada. Nggak ada gambar. Nah, untuk selanjutnya ada saluran sebelum didesain, di mana untuk saluran yang mengalami banjir dan juga nilai kritis ada pada S1, S2, S3, S4, S7, S8, S11, S12, S20, dan S21. Oke, lanjut. Maka sesuai dengan data yang diambil tadi, maka dilakukan redesign pada dimensi saluran pada S1, S2, dan juga seterusnya. Lalu dicek pada debit rencana banjir dan juga itu memenuhi. Mungkin untuk penjelasan cukup sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Saudara Jaditya Syahrial Anhari yang telah menyampaikan umumnya. Nah, hasil analisis dari kelompok kami konten ini untuk menetapkan suatu penentuan curah hujan kawasan dengan menggunakan metode polygon design dengan data curah hujan maksimum. Nah, stasiun hujan yang kami gunakan ada 3 stasiun hujan. Yang pertama itu stasiun hujan Cimulu, kemudian Kawalu, dan juga stasiun Lanud dengan luas daerah tangkapan air atau DTA seluas 38,4 hektar. Nah, analisis frekuensi yang kami gunakan menggunakan 4 metode, yaitu distribusi normal, distribusi loop normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log persen 3. Dari perhitungan parameter statistik diperoleh bahwa parameter statistik data tidak sesuai untuk distribusi normal dan juga distribusi log normal, sehingga data yang memenuhi dari distribusi yang kita lakukan adalah distribusi Gumbel dan log persen 3. Nah, uji kecocokan distribusi ini berfungsi sebagai distribusi peluang yang diperkirakan dapat diterima. Uji kecocokan ini menggunakan uji square, artinya X2 lebih dari sama dengan X2, dan uji Smirnov-Kolmogorov, artinya Dmax kurang dari D kritis. Apabila sudah memenuhi ketentuan tersebut, maka distribusi dapat diterima. Hasil data tersebut setelah dihitung kemudian didapat intensitas hujan rencana sebesar dengan periode ulang. Grafik kurva IDF, intensity duration frequency, dibuat dengan tujuan dengan hujan jam-jaman dengan bantuan metode Mononobe. Hujan dengan durasi yang sangat singkat, maka intensitas hujannya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, bila hujan dengan durasi yang sangat lama, maka akan semakin menurun. Nah, dari hasil kerja kelompok kami dapat disimpulkan bahwa daerah tangkapan air ditentukan dengan melihat peta topografi dan daerah aliran sungai atau das yang dibatasi oleh punggung gunung di mana air hujan jatuh di daerah tersebut yang nantinya akan mengalir pada saluran dengan elevasi tertinggi menuju elevasi terendah dengan luas 38,04 hektar.
Kemudian simulasi pemodelan jaringan drainase dengan software SWMM 5.2 menggunakan intensitas hujan selama 4 jam dengan periode ulang 5 tahun. Memperlihatkan adanya perbedaan pada masing-masing saluran. Kemudian setelah dilakukan evaluasi di saluran yang overflow dengan cara redesign, tetapi saluran yang sudah diredesign masih overflow, maka untuk mereduksi banjir harus dibangun kolam retensi agar debit yang besar tidak semuanya masuk ke dalam saluran yang mengakibatkan overflow. Nah, untuk saran yang mungkin bisa kelompok kami sampaikan, yang pertama, dalam pengerjaan ini harus mengumpulkan dan juga memperhitungkan data lapangan secara lengkap. Kemudian perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran drainase dan dilakukan juga pemeliharaan saluran secara berkala. Kemudian perlu dilakukan pemeliharaan pada saluran secara berkala karena banyak sekali drainase yang menjadi dangkal akibat sedimentasi dan sampah yang menumpuk. Kemudian yang keempat, perlu adanya penelitian yang lebih lanjut untuk menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan, yaitu sistem drainase yang bukan hanya membuang air, tetapi juga dapat menyimpan air untuk memperkecil limpasan seperti pembuatan lubang resapan biopori maupun sumber resapan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.